Ada kaidah sederhana di dalam mengingatkan orang lain, dua hal, paling tidak dua hal. Yang pertama, kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lesanmu. Kemudian setelah itu kita masuk wilayah tobat, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Saya lanjutkan sedikit bahwasanya ibadah tolong bagi tiga. Yang pertama, ibadahnya orang awam. Orang awam itu orang kebanyakan sholat, ngaji, baca Al-Quran, sholat, puasa, itu ibadah. Yang kedua adalah ibadahnya orang cerdas. Bagaimana ibadahnya orang cerdas? Tafakkur. Sampai dikatakan oleh Qadiyat, tafakkur sa'ati khairun min ibadati sanati. Tafakkur sesaat lebih bagus daripada ibadah 1 tahun. Tafakkur ini yang menyempurnakan hijrah kita. Merenungi, misalnya di waktu kalau kita di malam hari bisa bangun 1 jam, atau kita punya waktu 1 jam, maka jadikan 20 menit untuk sholat dan sebagainya. 20 menit untuk merenungi. Merenungi yang sempurna renungannya, renungan dengan Allah, dosa dengan Allah. Ingat, mungkin hari ini aku akan merenung urusanku dengan Allah, masa mudaku, masa laluku. Ya Allah, aku yakin Engkau Maha Pengampun ya Allah. Dosaku yang itu, ampuni ya Allah, sampai menitikkan air mata. Urusan dengan Allah. Berikutnya, renungan dengan orang tua. Anak, kadang orang terlena, katanya dia ahli hijrah, ahli ibadah dan sebagainya. Ternyata tidak pernah memikirkan anaknya harus sekolah di mana, lagi ngapain hari ini. Bukankah anak itu yang menyeret orang tua? Al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu. Ibunya ahli ibadah, ternyata sang anak sudah ada ingat lagi kalau itu ibunya. Berkata, ya Allah, turunkan orang, masukkan orang itu ke neraka. Bukankah dia ibumu? Iya, dia ibuku. Tapi dia ibadah, umroh, haji, sholat, tahajud, tapi gak pernah peduli urusanku. Sampai aku gak pernah sholat, ya Allah. Aku gak pernah ngaji, ya Allah. Aku maksiat, ya Allah. Masukkan ke neraka. Masuk neraka. Ayo. Maka tapi bertahap, bukan berarti setelah ini wah anakku begitu. Bertahap dong, proses, tapi harus kita menuju ke sana. Maka itu perlu renungan. Ibadah yang kedua adalah renungan, merenung. Maka jangan dianggap kalau Anda lagi umroh, lagi di mana, di rumah kelihatannya begini saja. Seperti seorang yang seniman itu kalau pengen mencetuskan karya seni kan perlu renungan. Bagaimana dengan dosa kita agar terhapus? Yang renung di Allah, astagfirullah. Anakku ya Allah, kok di sana ya Allah, ya Allah. Istriku ya Allah, kenapa aku tadi ngomong kasar kepada istriku? Kadang tidak sadar ya Allah, dia melahirkan anak-anakku. Kenapa digituin saja kok saya marah ya Allah? Padahal dia gendong anakku 9 bulan di perutnya, ini ya. Akhirnya mau kasar nggak bisa lagi. Baru setelah itu menengadahkan tangan, sepertiganya mohon ya Allah ampuni. Maka doanya akan doa yang khusyuk sesuai dengan apa yang telah dihadirkan dalam renungannya. Ini mungkin yang bisa kami hadirkan. Setelah itu apa? Apa ada tanya jawab atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin tidak ingin bertanya, saya ingin mencium tangan Buya aja. Mungkin barokah buat saya dan teman-teman sekalian. Buya, sepertinya nggak ingin bertanya tapi ingin cium tangan Buya, boleh nggak? Karena dari 1 tahun yang lalu saya ingin sekali mengundang Buya ke Medan dan tidak kesampaian. Dan Allah hadirkan saya untuk ketemu di sini tahun ini di Jakarta. Baik. Oh begitu. Jadi nggak bertanya, cuma hanya ingin cium tangan. Iya. Cium ya. Tangan saya dulu. Nanti saya wakilin ke Buya. Siap, nanti saya tanyakan ke Buya. Iya. Bagaimana Buya? Berkenan atau? Bagi semua yang ingin mencium tangan saya atau ingin yang bahasanya ngambil berkah, ketahuilah itu bukan karena baiknya saya, karena baiknya hati yang rindu untuk mencium tangan saya. Dia yang baik hatinya. Percaya, semua begitu kaidahnya. Karena husnudzonnya yang mahal. Masya Allah. Maka siapapun yang tidak sempat cium tangan saya, itu karena baiknya dia justru doain saya. Anda istimewa karena husnudzon. Masya Allah. Itulah maha kasih Allah menutup kekurangan kita di antara kita. Maka jangan suka buka kekurangan orang. Kan gitu. Kalau sudah ditutup jangan dibuka. Anda telah ditambahkan yang baik. Padahal kalau Anda tahu sesungguhnya mungkin Anda akan lari dari saya. Tapi Anda masih bisa husnudzon, maka Anda istimewa. Doakan saya biar saya selamat. Yang membenci saya jadi baik, diampuni oleh Allah. Yang cinta sama saya selamat, dan semuanya selamat. Doain karena hati yang baik.
Masya Allah. Nanti kalau sempat-sempat, kalau tidak sempat hatinya sudah bersalaman dan berciuman hati insya Allah. Kalau sebagai perwakilan boleh Bu ya? Sebagai mewakili yang lain boleh, silakan. Barang buktinya siap difoto. Ayo, jangan sampai nanti nggak difoto nyesel lagi. Kayaknya belum difoto. Buka baju dulu, lihat tuh. Upacaranya banyak banget. Oke, udah ada siap temen yang foto? Kok nggak dicium? Nama siapa? Ismail Ahmadi Lubis. Dari? Saya asli dari Medan dan alhamdulillah baru 5 bulan kerja di Jakarta. Di Jakarta ya. Silahkan. Bismillah, ini baru pertama kali ketemu Buya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan ini jadi unforgettable hijrah. Silakan Mas Lubis kembali. Nanti fotonya kita akan post di Instagram dari Hijrah Fest ya, Insya Allah. Yang lain mau cium tangan juga? Jangan ya, kasihan buyanya nanti. Berikutnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, kan dalam keluarga itu harus saling mengingatkan ya, saling menegur. Nah, bagaimana seorang adik atau seorang anak menegur kepada kakak atau orang tuanya? Terima kasih Buya. Bagaimana cara menegur kakak dan orang tuanya? Ada kaidah sederhana di dalam mengingatkan orang lain, 2 hal. Paling tidak 2 hal. Yang pertama, kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lesanmu. Ini 2. Kebenaran tidak harus diucapkan saat itu, artinya begini. Kalau kita melihat kesalahan siapapun, pasangan kita, adik, itu tidak serta-merta saat itu kita harus mengingatkannya. Tapi kita harus pandai memilih waktu yang tepat. Kalau adik kita mungkin kita ajak makan dulu dan sebagainya, baru setelah itu kita menyampaikannya. Pertama. Yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lesanmu. Itu orang sok pengen jadi pejuang, pengen menyelesaikan semua masalah. Mungkin kita dengan dia tidak bakal didengar. Mungkin masalah kapasitas kita atau masalah. Jadi kebenaran tidak harus diucapkan oleh lesan kita. Bisa saja kita minta tolong pada orang yang bisa mengingatkan dia. Atau mungkin misalnya suami istri, mungkin suaminya sangat keras dan sebagainya, sebetulnya sangat mencintai. Tapi ada emosi yang sering muncul kadang-kadang. Atau bapak emosional, atau istri dan sebagainya. Kebenaran tidak harus diucapkan oleh lesan Anda. Anda bisa melakukan sesuatu yang tidak dengan lesan. Mohon maaf, ini salah satu. Mungkin orang lain yang bisa dipercaya, orang lain yang Anda anggap bakal mengingatkan dia mungkin. Atau mungkin dengan ngirim surat cinta. Mungkin Anda tidak berani mengingatkan suami secara langsung. Anda bisa ngirim surat cinta yang panjang. Wahai suamiku tercinta, oh alangkah suamiku adalah imamku, kebanggaanku, harapanku, gambar love-nya 16. Panjang. Ujung-ujungnya abang demi cintaku pada abang, abang jangan marah dong. Kalau marah berhenti, jangan baca dulu bang. Titik-titik panjang. Awas dong, jangan marah dulu bang ya. Titik-titik panjang. Terakhir bang, tolonglah bang kalau ngingetin saya jangan bilu dong bang. Masa dibilang kamu kok hitam gitu? Jangan gitu dong bang. Biarpun saya hitam kan tapi nggak enak dibilang begitu bang. Gitu loh. Jadi bahasa. Nanti kalau susah bikin suratnya, saya buatin surat cinta untuk suami. Jadi begitu maksudnya. Dengan adik pun demikian. Anda tidak harus berkata. Mungkin Anda kirim surat yang indah. Anda kirimkan adikku tercinta, kebanggaanku dan seterusnya. Mohon maaf dek ya, jangan marah dek dengan abang. Dan Anda menjauh setelah itu, jangan kelihatan muka Anda. Mungkin marah lihat muka Anda nanti. Baca istri lagi baca suaminya kirim surat, mau marah kepada suaminya nggak ada, dibaca lagi, nggak ada, baca lagi, tiba-tiba dicium, nah, di kamera. Oh, sudah taubat ya, gitu loh. Jadi gini, kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Kadang orang itu sok langsung dia tuh, ente jangan begitu. Enggak. Kadang kita harus tahan. Ya Allah, bentar dulu. Tepatnya nanti. Saya harus cari waktu yang tepat. Ini orang sok yang ingin menyelesaikan masalah, tentang dia pinter, hebat, ngomong, bisa debat dan sebagainya. Oh, kepleset dia, nggak bisa bener dia. Ambil waktu yang tepat. Waktu yang dia bisa menerima. Waktu yang sekiranya biasa lagi tenang. Kemudian setelah itu, cara menyampaikan harus benar. Dan kalau memang lesan kita tidak akan mampu atau dia bakal didengar, lihat orang lagi ada tambahannya yang lain, cara yang baik itu tentu tambahan yang ketiga. Cuman biasanya 2 hal ini yang paling penting. Tambahannya adalah tentu cara yang indah yang baik itu adalah harus. Itu saja lakukan, insya Allah akan ketemu judulnya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan memberikan solusi. Pertanyaan berikutnya, wah dari Mas ini ya. Oh, tadi dari belakang udah kesini cepet banget ini. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kafi dari Jombang Bintaro. Masya Allah. Saya mau bertanya, ketika dalam suatu kelompok, taruhlah dalam pekerjaan saya berkumpul, saya merasa hati saya kurang srek sama teman-teman, karena kalau misalkan sholat mereka bukannya langsung ke masjid tapi ngobrol sampai sholatnya selesai dan masuk kerja, dan mereka akhirnya nggak sholat. Nah, ketika saya ke masjid mereka berkata, rajin banget sih, ngapain sih sholat rajin-rajin gitu ya. Tapi akhirnya saya dalam perkumpulan itu selalu dikucilkan gitu. Nah, menurut pandangan Buya Yahya, apakah saya termasuk orang yang sombong terhadap mereka? Karena saya menghindari ya ke bawah mereka gitu. Saya pengen mempertahankan diri saya untuk selalu sholat tepat waktu, itu aja sih. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, pertama masalah sholat tepat waktu. Memang sebaik-baik sholat adalah tepat waktu biar kita segera bebas dari kewajiban. Akan tapi jangan dipaksa karena itu tidak wajib. Artinya jangan dipaksa orang harus sholat awal waktu. Yang penting sholat saja dulu deh. Karena akhirnya kan tidak sholat tadi. Akhirnya kan tidak sholat. Mungkin sholatnya ya bisa ditunda sesemundur. Karena dalam hadis Nabi as-sholatu ala waktiha. Kemudian para ulama mengatakan waktu fadilah, waktu paling utama adalah mendengar adzan, segera bergegas, bersuci, sholat sunat, untuk itu waktu yang paling tepat. Tapi mundur sedikit juga tidak haram kok. Selagi tidak haram pun kita juga tidak perlu keras-keras dengan mereka. Apalagi orang yang susah sholat. Sudah susah sholat, suruh awal waktu, tambah ada karu-karuan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam mengajak kepada kebaikan pun kita harus punya tata krama dan adab. Kalau kita dengan bahasa yang bikin orang kesel, orang tambah lari. Dibilang sombong, sok soleh dan sebagainya. Akan bisa saja orang lari karena perilaku kita. Orang kalau mau nyuruh mungkin ya, bahkan mungkin bahasanya gini, kalau orang tidak sholat jangan disuruh sholat saat itu. Kita harus diskusi mungkin yang lainnya, diajak mungkin yuk hadir kumpulan yuk kayak ini, ada pemuda hijrah atau ini atau apa, kumpulan pengajian atau ini, ajak dulu. Karena dia nggak sholat, kalau dibilang sholatlah kau, sholat bilang kau tidak pernah sholat gitu, tersinggung dia. Jadi kalau ada orang tidak sholat jangan disuruh sholat misalnya, tapi suruh ke pintu menuju sholat. Kalau ada suatu kita orang bilang, Buya suami saya jarang sholat, gimana? Saya suruh sholat tambah marah-marah, banting piring segala macam ini. Oh ya jangan disuruh sholat. Terus saya padahal rajin ngaji Buya, ya suruh nganterin ngaji aja, nganterin tak PP. Habis bang, anterin bang. Tapi sebelum nganterin harus pinter dong, pijetin dulu malamnya. Bang, besok anterin saya bang ya. Iya, nggak bisa nolak. Ya, besok nganterin PP. Sudah 7 kali PP, bang. Daripada di situ pulang pergi, abang tunggu aja dah bang. Di luar juga nggak apa-apa bang. Akhirnya kan nunggunya sudah 7 kali bang. Sudah 7 kali, makasih bang. Masa abang nunggu bang, daripada di luar mending abang masuk deh bang. Kan gitu. Kan sayang bang masuk. Karena sudah mulai lembut hatinya masuk di dalam. Pesan ya Ustaz ngomong bab sholat Ustaz gitu, jangan kamu sholat neraka. Wah serem banget ini. Ada namanya hikmah, mengajak orang dengan keindahan sehingga membawa orang tidak terasa. Mungkin Anda duduk dengan dia, sering duduk diajak makan bersama ya, tidak langsung waktu sholat, di saat keluar waktu sholat Anda makan bakso bersama, yuk kita doalah semogalah kita semuanya dimudahkan oleh Allah. Kalau lihat orang sholat, mungkin ada video sholat yang, jangan mengatakan kau tidak sholat. Permasalahan orang itu ada kesombongan sehingga dikatakan kau begini, marah. Biarpun dia coba maling, biarpun dia maling juga nggak terima. Pezina, biarpun pezina nggak terima. Kadang kita terburu-buru, tapi ketahuilah kita bawa bergaul dulu, ngobrol dulu misalnya. Pas bukan waktu sholat, waktu rehat kerja jam 9 ngomong mana, ngobrol masa sholat. Doain yuk, doain saya bisa istiqomah. Ada satu orang itu rajin sholat, doain saya biar rajin sholat kayak dia ya. Atau bahkan kalau ada anak muda tidak sholat ngomongin doain ya saya bisa rajin sholat. Oh, saya tidak sholat gimana doain sholat, mikir juga nanti. Tapi jangan kamu sholat begadang tok, neraka lo, masuk neraka. Sama yang sudah pakai kerudung, ngajak orang yang belum pakai kerudung dengan kelembutan, bukan neraka ndak, bawa dengan kelembutan, indah semuanya. Jadi caranya yang baik, yang lembut, maka menjadikan orang senang dengan Anda dan Anda tidak berat. Jadi kalau ada orang nggak mau salaman saja, astagfirullahaladzim, haram. Jarang sih. Jadi masya Allah, apalagi orang Sunda tuh gimana kan sudah enak. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, haram. Kok gaya banget nih orang. Kadang kita beragama itu jadi sok menjadi orang nggak seneng. Beragama itu lembut, indah. Saya nggak
nggak salaman sama orang nggak ada masalah, nggak ada yang marah, ini nggak marah salaman saya. Cuman kalau Allah, nak lihat saya sudah. Jadi perlu tidak saat kita mengajak kepada kebaikan dengan cara yang lembut, indah, orang pun tidak sadar kalau ternyata sudah kita bawa kepada kebaikan. Anda istimewa insya Allah, pengen rindu orang lain melakukan sholat, itulah ghirah yang nggak boleh putus. Tinggal nanti kita benahi gimana caranya agar lebih sempurna di dalam mengajak orang kepada kebaikan. Wallahu a'lam bishawab.